YouTuber Nusantara. Iya. Gri, enak Gri. Apanya? Ya, lu kan diperiksa Polda kemarin. Aku bacain komentar yang ada di video kemarin pas konferensi di Polda aja ya. Ya, biar rada tegang-tegang dikit gitulah. Satu, Gri, muka lu tegang banget, Gri. Biasa aja, kayak nahan beban pemeriksaan, Gri. Itu muka gua udah biasa. Memang muka gua jelek kayak begitu, suruh ngapain? Suruh cengengesan, suruh ketawa-ketawa terus di depan kamera kayak Roy Suryo, apapun momennya begitu, ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa lah. Originalnya saya, muka saya kayak begitu, itu original tuh. Lagi tegang, lagi sedih, lagi panik juga ya Giri ya. Itu terserah bacaan teman-teman. Ya mau dibacanya apa terserah. Kan Roy Suryo sama channel kelompoknya mereka kan sudah membuat videonya juga toh. Sumpah Gri, muka lu tegang banget katanya. Lah ya iyalah, tegang masa bisa dibikin-bikin. Kalau ketawa masih bisa dibikin-bikin ya. Artinya ini ya original tegang. Mending yang tegang muka gue daripada yang tegang tangan gue. Gedean Gri kalau tangan lu daripada jari gue yang tegang. Aduh. Oke, saya bacain lagi. Aduh, ampun. Apa nih? Yes, masuk penjara. YouTuber Nusantara harus masuk penjara. Bravo Roy Suryo. Ini diduga saking orang bencinya kepada YouTuber Nusantara, dan ini adalah fans beratnya Roy Suryo. Sepertinya ya. Namanya siapa, Gri? Oh, cewek, Diana Fitri. Hello Diana Fitri. Walaupun ini nggak ada profilnya, ya kita anggap orang lah ya, bukan bot. Diana Fitri. Dia bilang yes, YouTuber Nusantara masuk penjara. Yes, bravo Roy Suryo. Kenapa nggak bilang bravo Rismon? Karena Rismon sudah merevisi semua pernyataan dan tuduhan tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya, udah nggak di yes, bravo Rismon. Nah, saya nggak tahu setelah nanti persidangan dan ditetapkan sebagai tersangka, apakah orang-orang kayak Diana Fitri ini juga masih yes, bravo Roy Suryo. Soalnya satu persatu pendukung mereka yang terus-menerus dari dulu juga menyerang kita, YouTuber Nusantara, menghujat saya juga secara pribadi, baik lewat komentar maupun lewat WhatsApp. Itu juga aku tanggapinya tetap dengan positif. Saya hanya bilang dalam hati saya bahwa suatu saat nanti kau akan tahu sendiri fakta sesungguhnya yang terjadi dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Tapi lantas apa mereka sadar? Enggak. Kayak Diana Fitri nanti kalau udah vonis bersalah, mereka menjadi sadar. Enggak. Saya jamin enggak. Teman saya yang di Jerman aja tetap nggak sadar ya. Karena sudah menjadi satu dalam kolam yang sama. Gitu loh. Wes, keren Gri. Ada lagi nggak Gri? Ada, ntar ya. Ya, hampir semuanya positif mendukung YouTuber Nusantara.
Tapi saya bacakan yang haters aja. Kalau yang pendukung kan udah pasti baik semua, dukung, semangat, jangan pernah kendor, gitu-gitu Anda ya. Ya, kita doakan, bantuin doa, bla 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 gitu dah ya. Oh, ternyata Diana Fitri nggak cuma satu komen. Ini ada 2 komen nih. Ya, setidak-tidaknya ribet dah loh. Ada tambahannya. Hello. Ya kalau gua diperiksa nggak diperiksa ya seringnya nongkrong di Polda. Makannya juga sering di kantin Polda. Kalau lagi makan ketemu banyak temen nongkrong seharian di Polda, ribet Gri. Ya kalau makan sama rahang tuna bakar masa ya ribet, ya enak lah. Hello, setidaknya ribet dah lu. Gila ya, segitu bencinya sama YouTuber Nusantara. Tapi bagus. Saya tetap menghargai Diana Fitri apapun kondisinya. Setelah satu persatu mulai rontok, gugur dan mengakui ijazah Pak Jokowi asli dan menarik semua pernyataan dia dan tuduhan dia ijazah Jokowi palsu. Khusus Diana Fitri, kamu harus tetap jangan pernah ikut-ikutan para penuduh ini. Kamu tetap kekeh membenci Jokowi, tetap kekeh hatersnya kita. Salut. Fit, terus terang gue kalau nggak ada haters, hidup cuma datar-datar aja, nggak asik juga sih Fit. Memang harus ada haters Fit. Harus ada yang nyerang, harus ada yang ngomelin, harus ada yang memaki-maki, harus Fit. Dan itu satu-satunya adalah Fitri. Mati gua. Ntar ya, cari lagi. Nah, dari siapa nih? Toto Solid Pikianto. Ya, Mas Yanto, halo. Bareng dong sama Roy nanti masuknya. Ini rada halus tapi bagian dari haters juga. Masuknya kemana? Masuk ke Bonbin atau masuk ke 21? Ya, kalau masuk ke Bue mah nggak lama lagi. Roy Suryo kan tinggal ini udah P21, ntar lagi lah. Oke, pertanyaannya ini yang dari followers. Memangnya si Panci punya nama baik selain mantan Menpora yang nggak jelas juga residivis? Maju terus Bang Agri dan kawan-kawan. Ini komentar dari followers. Oke, ini keren banget. Ini. Dari Ars, tagar bubarkan ceboker Nusantara. Sumber gaduh di NKRI. Ini istilah kata ya, orang membela diri ya karena dirampok atau karena dimaling barangnya, kemudian dalam upaya membela diri itu si rampok mati, kebunuh sama orang yang mempunyai barang. Lantas yang disalahkan adalah yang mempunyai barang, yang dirampok, yang dimaling. Nah, ini analoginya seperti itu. Kita selama ini keberadaannya adalah mengcounter atau kontra narasi terhadap isu-isu berita-berita negatif yang ditebarkan oleh Roy Suryo CS dan pada gerombolannya. Tapi kemudian dia membuat tagar bubarkan ceboker Nusantara. Iya, keren. Bubarin aja. Mau bubar, mau nggak bubar, nggak ada ngaruhnya juga kok. Beda dengan FPI, beda dengan HTI, beda lah. Bubarkan YouTube Nusantara. Siapa yang mau membubarkan? Oi, sama Gri, namanya Gri. Ars, ARRSS.
7045, nggak tahu nih siapa nih. Pokoknya akun-akun fake semuanya sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tetap kita positif, menerima dengan positif ya. Oke, Bang Agri jangan serius. Ternyata gue baru tahu kalau muka lu serius itu jelek banget katanya. Pantesan lo kalau konten ketawa ketiwi melulu. Ternyata kalau serius muka lu jelek banget katanya. Ini follower ya, kelihatannya muji gitu ya, tapi banteng gitu. Jelek banget lu, Gri. Kalau serius katanya. Lah mau serius mau enggak memang jelek dari sananya. Mau diapain? Mau di makeover. Ada apa dengan negeri ini? Tersangka kok masih bisa bebas dan 1 tahun lebih kasusnya. Tersangka kok masih bisa leluasa, bisa melaporkan orang lain. Udah, itu nanti kewenangannya ada di penyidik. Udah biarin nggak apa-apa. Kan kami tetap positif juga kok, positif, patuh hukum, datang, diperiksa, nggak mangkir sesuai tanggal. Dalam pemeriksaan kita jawab, nggak kayak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan banyak yang dia nyatakan bahwa saya nggak mau jawab, saya nggak mau jawab, saya nggak mau jawab. Dalam berita acara pemeriksaan, saya nggak mau jawab semua, tanya. Terkecuali identitas diri, kan itu normatif. Aduh, enggak, kita jawab semuanya. Kita beda ya, beda kelas, beda taat terhadap hukum, ya beda mindset, beda otak kita mungkin beda juga. Maksud lu otak dia otak apa, Gri? Gua nggak ngomong ya. Itu beda beda banget. Bah, ini keren ini. Abima_new mundur terus Pak, jangan semangat, hilang tawa TV-mu Bang. Ini kayaknya nih, ini sebelum mulut komen dia baca semua komen-komen ini kan, banyak komen yang mendukung semangat, semuanya rata-rata seperti itu. Jangan kendor, gas terus, bla 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 gitu kan. Nah, ini membuat antitesa dari keseluruhan komentar yang ada di atasnya. Sini. Mundur terus Pak, jangan semangat. Hilang tawa TV-nya. Ada aja ya. Makasih. Terima kasih. Haters tetap saya pelihara. Saya jalin hubungan baik. Oke. Ini dari Sisilia Omega. Cewek. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kelompok YouTuber Nusantara ini sering menyebarkan berita hoax. Harusnya ini yang dibubarkan Komdigi. Gua curiga si mbak-mbak yang cantik ini ya, ketika melihat konten-konten YouTuber Nusantara atau video-video dari YouTuber Nusantara, dia sebatas membaca judul dan thumbnail. Saya curiganya ke sana. Terkesan kalau membaca judul dan thumbnail sih, wah kok kayak begini ya. Tapi padahal isinya itu memang harus dicermati dan dilihat. Itulah namanya clickbait, membuat orang supaya cerdas. Tidak hanya sekedar membaca judul, tidak hanya sekedar membaca thumbnail atau sampul luarnya aja. Baca isinya. Simak sampai tuntas videonya. Kalau ada iklan jangan di skip. Kok musuh sama Agri gua udah kapok, udah pasti modus, udah nggak mau. Itulah pentingnya orang harus membaca dengan tuntas. Pentingnya orang mendengar dan melihat dengan tuntas. Aduh, Mbak. Cantik kok ikutan. Aduh, nggak mau. Nggak jadi. Oke. Sisilia, terima kasih. Sisilia, oke. You are the best. Terima kasih banyak. Ini yang follower saya nggak bacain ya. Saya khusus bacain yang haters. Ini banyak sekali kok pencemaran nama baik,
emang Roy punya nama baik? Tanda tanya. Silakan jawab sendiri. Ini banyak juga yang loh, Roy Suryo kan statusnya tersangka. Emang tersangka bisa melaporkan? Ya. Itu aku nggak bahas. Itu mah wewenangnya, wilayahnya ada di penyidik. Dan aku kemudian nggak menghindar dari penyelidikan juga dengan alibi itu misalnya. Loh dia kan tersangka, masa melaporkan, gue nggak mau diperiksa. Saya nggak kayak gitu. Dan kita semua teman-teman YouTuber Nusantara nggak kayak begitu. Tetap datang sesuai tanggal yang dipanggil, patuh, dan menjawab semua pertanyaan penyidik. Itu karakter kita, nggak kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Oke, tentang ijazah Jokowi ini tidak jelas asli atau palsu. Yang ada cuma cengar-cengir kayak pelawak yang nggak lucu. Ini siapa ya namanya ya? Haji Ridwan Bakri. Pak Haji, kayaknya nggak nonton video pengumuman dari Bareskrim Polri tentang pengumuman hasil uji forensik, laboratorium forensik. Apakah Pak Haji nggak mendengar video dan melihat video itu? Satu. Yang kedua, apakah Pak Haji juga tidak mendengar pernyataan langsung dari Rektor UGM? Apa Pak Haji nggak melihat? Yang ketiga, apakah Pak Haji tidak melihat gelar perkara terakhir yang di situ penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi? Apakah Pak Haji nggak melihat itu? Kiri nggak bisa dipakai dengan cara-cara normal, Kiri ngadepin orang-orang kayak begini, Kiri. Loh ini Pak Haji loh. Ya even Pak Haji lah. Masa Pak Haji kita samakan dengan kelompok Roy Suryo yang satu kolam seperti itu? Ya enggak lah. Pasti setidaknya dia lebih realistis, dia lebih religius, dia hati-hati dalam berprasangka buruk kepada orang lain. Pasti dia akan berhati-hati menuduh orang lain. Religius men, Pak Haji, jangan sembarangan. Maka pertanyaan saya juga halus. Jawab Pak Haji. Kalau belum, tolong dilihat Pak Haji supaya Pak Haji nggak sesat. Karena kalau sesat, kemudian Pak Haji hanya ikut-ikutan menyebarkan berita hoax, tuduhan dan fitnah, Pak Haji juga akan ikut mendapatkan dosa. Pak Haji ikut berdosa. Oh, berdosa, Gri? Nggak tahu. Lo nggak tahu, Gri? Lo dia haji, lebih tahu lah dosa atau tidak dosa, surga neraka, boleh tidak, haram halal, dia lebih tahu. Makanya saya harus hati-hati menjelaskan beliau. Siapa namanya, Gri? Haji Ridwan Bakri. Oke, lanjut. Dari Mas Alis Subardi. Bang Agri kok ketop-ketip nopo Mas? Opo arep ditahan? Kok ketoke susah men? Jangan takut Mas, Belanda masih jauh, nggak akan dijajah lagi kok. Memang wajahku kayak begitu. Ketap-ketip, ketap-ketip. Takut? Takut. Panik-panik. Tenang aja, Belanda masih jauh. Oke, kita sekarang tenang, tegar, berani ya. Oke, lanjut. Dari Lea Dila 2836. Agri kok sedih? Iya, aku sedih. Aku takut. Semangat Gri, oke. Semangat. Hajar Gri, oke. Hajar. Gempor Gri, oke. Gempor. Nah. Jos. Jangan takut Gri sama maling. Saya nggak lanjutkan. Dia menulis begitu. Jangan takut Gri sama maling. Hah, maling hajar. Oke. Banyak banget saya yang haters saja ya. Waduh, wajah Mbah Agri kok besengut gitu Mbah. Orang dibilangin mukaku, raiku udah seperti itu.
Udah nggak bisa dibikin-bikin, udah seperti itu, aslinya kayak gitu. Jadi tahu kan asli gue. Kalau ceria gue ceria-ceriain. Ketawa gini ya gue ketawa-ketawain. Pasti sorry-sorry lah. Tapi kan kita nggak pernah lihat kan Roy Suryo bersengut gitu kan. Ya ceria terus, jadi memang diceria-ceriain. Kalau saya original, pada saat senang, pada saat bahagia ketawa, pada saat sedih bersengut gitu loh. Jadi tidak menipu orang lain, apalagi menipu orang lain, tidak juga menipu diri sendiri gitu loh. Oh mantap Gri. Oke lanjut. Nah ini keren ini nih, Borkat Pohan. Berarti ini masih ada saudara hubungan kerabat dengan Pohan apa gimana nih ya? Borkat Pohan 4532. Mampus gara-gara ijazah junjungannya terus diumpetin, kasusnya berbalik arah. Justru temul-temul ini yang banyak di penjara. Pohan siapa Gri? Ya itu tadi, Pohan pokoknya. Keren ya? Keren. Katanya berbalik sekarang kasusnya katanya. Ini orang nyimak berita apa enggak ini? Ada, tapi ya udahlah, nggak perlu dijelasin. Biarkan yang tersesat, kalau kita sudah berusaha untuk menolong mereka meluruskan yang benar dan mereka tidak mau, udah nggak apa-apa. Biar tetap tersesat, kalau perlu disesatkan saja sekalian. Lanjut. Kok YouTuber yang diperiksa mana si Suryo? Aneh nih polisi. Enggak, kita karena polisi juga mendapatkan laporan dan ada kewajiban polisi untuk menindaklanjuti laporan tersebut, ya kita patuh aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita ikutin proses hukum yang ada. Kita harus patuh terhadap hukum, jangan ikut-ikutan Roy Suryo. Ya nggak apa-apa. Jadi Roy Suryo udah jadi tersangka saja, pengennya harusnya bebas demi hukum katanya. Harus segera diterbitkan SP3 katanya. Udah dikasih contoh teman-teman yang lain yang sudah bisa RJ, kemudian SP3, nggak mau niru. Itu kan contoh keberhasilan. Keberhasilannya tersangka, sekaligus keberhasilannya pengacara. Tapi kan nggak mau nyontoh dia. Pengennya SP3 tanpa syarat. Oh enak. Oke, lanjut. Ini keren ini. Asep Yanuar Priyatna. Opung Parbelak bagaimana? Apa juga diperiksa? Nggak tahu ini pertanyaan tulus, murni, atau harapan lu juga supaya diperiksa gitu. Opung Parbelak enggak. Tidak ada dalam daftar nama-nama yang dilaporkan. Kenapa? Takut sama Opung. Takut sama Opung. Oke, itu ya. Ini Diana Fitri yang tadi masih. Diana Fitri ternyata nggak hanya satu dia komentar. Nggak puas ini, ada 3 nih. Adeh, kacau deh Termul. Otaknya menghadapi hukum. Diana Fitri boleh tukeran nomor handphone apa enggak? Atau boleh tukeran nomor WA apa enggak? Enggak untuk apa-apa. Biasanya haters itu saya simpen di WA. Nanti once kondisinya terbalik dan mereka harus tahu sendiri tentang kondisi yang sesungguhnya, saya hanya pengen menunjukkan lo ini loh. Kayak kemarin kawan saya di Jerman itu, saya tunjukkan lo ini loh. Selama ini yang kamu agung-agungkan, Rismond yang lu bilang ahli, yang lu bilang lulusan Jepang, padahal waktu dia ngomong begitu, gue udah curiga juga ijazah yang dipunyai Rismond waktu itu palsu. Tapi kita jelaskan kan dia tetap nggak mau percaya yang kawan saya ini. Nah sekarang Fitri, saya jelasin kan kamu pasti nggak percaya.
Nanti begitu ada fakta-fakta yang kebongkar dengan sendirinya seiring dengan jalannya waktu, gua kasih tahu lu, Fit. Nggak mau dia, mana mau percaya begitu, Gri. Dia kan modalnya kan pokoknya kayak junjungannya. Roy Suryo itu kan pokoknya. Wes palsu pokoknya. 99,9% palsu pokoknya. Wes enggak itu enggak. Wes stop. Enggak. Pokoknya kan model-modelnya begitu. Kayak Diana Fitri kan begitu nih. Oke. Diana Fitri, salut. Si burung pelatuk termol bohong. Ini apa nih? Evultea. Enggak, ini apa? Ini? Pantun atau apa ini? Enggak ngerti. Ya udah, abaikan. Dari coba dulu. Ini kayaknya nyindir. Mana cengengesannya, Bro? Ngelihat wajah gua di Polda Metro Jaya kan. Dia komen, mana cengengesannya, Bro? Nggak konsekuen lu, Bro. Kira diperiksa lu, Bro. Udah kayak kerupuk kena hujan, Bro. Itu gua ya. Itu gua sendiri ya. Oke. Oh, ini Diana Fitri lagi. Ternyata banyak. Ada 4 komentar. Gogon playing victim. Oke. Oh, Diana Fitri lagi. 6. Grogi ya menghadapi hukum. Pusing dong. Ya! Hei, Diana Fitri. Ya. Grogi lah. Memang ngadepin hukum. Siapa yang nggak grogi? Semua juga grogi. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Gua kasih hadiah lagu karena dia paling banyak memberikan komentar padahal haters. Ayo para followers, jangan sampai kalah sama haters. Berikan sebanyak-banyaknya komentar kayak Diana ini. Dia sampai 5 bahkan mungkin nanti lebih kali ya. Di gunung tinggi ku temui gadis manis putri paman petani, cantik menarik menawan hati. Diana namanya manja sekali. Oi. Pantesan. Jangan-jangan bermanja-manjaan ini. Kata Diana, lihat video gua, cuy. Enggak. Itu bayangan gue. Oh, ada temennya nih Diana nih. Alfonsius Abdi, muka stres langsung kelihatan. Iya. Stres lah, Bang. Masa nggak stres? Justru, Bang, kalau kamu mau melihat kejujuran seseorang, macam Roy Suryo yang katanya nggak stres dan cengengesan terus, habis diperiksa, habis ditetapkan tersangka, itu adalah kebohongan. Nggak mungkin nggak stres. Terus sampai kemudian nanti divonis oleh hakim, digelandang masuk penjara, masih cengengesan, masih nggak stres, bohong. Oh, berarti yang ori kamu Gri. Iya. Coba bayangkan kalau di press conference kemarin gua cengenges di depan kamera. Bayangkan coba. Dan itu bisa gua lakuin. Coba bayangkan apa yang terjadi. Oh alah. Duh. Ini psikis masa kamu nggak tahu? Nggak ngerti kamu ah. Psikologi masa nggak tahu, nggak bisa baca orang? Nggak ngerti lah. Oke. Ijazah mana? Mana ijazah? Termol banyak narasi. Sama Gri. Ini dari Cipto Notonegoro. Kok namanya mirip-mirip Roy Suryo gitu. Oh, itu orang mana nih Gri? Waduh, gua nggak tahu orang mana ini. Buat apa ijazah?
Loh kalau kamu minta ijazah siapa yang kamu minta? Ngawur Pol. Ijazah Pak Jokowi. Mau lu minta ya nggak boleh lah. Ngawur Pol. Suruh menunjukkan, udah ditunjukkan. Waktu ditunjukkan kamu di mana? Lagi angon kebo green. Nah. Ya jangan nyalahin orang. Salah diri sendiri nyalahin orang. Mana ijazah? Ijazahnya mana? Oke. Lawan. Sampai di mana sih kekuatanmu para termol? Nggak sampai di mana-mana. Cuman sampai di sini. Dan kita juga tidak melawan. Kita juga nggak bergerak. Kita juga tidak menyerang. Tapi Egi Suzana, Damai Hari Lubis, Rismond, tumbang. Ini orang-orang kuat yang kalian andalkan, tumbang. Padahal kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak menyerang, kita nggak bergerak. Enggak. Kita defend, kita hanya bertahan, nggak ngapa-ngapain. Kita hanya menjelaskan narasi-narasi yang kalian buat. Kita hanya menangkis serangan-serangan yang kalian lakukan. Tapi kalian satu persatu gugur. Hah? Kayak begini nggak bisa ngeliat. Kayak begini masih nanya, mana kekuatanmu para termol katanya. Nggak ada kekuatan. Nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak ada. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Dan Allah lah yang mempunyai pengadilan tertinggi. Kita serahkan ke Allah. Ini dari Ahmad Marzuki. Saya bertanya ke pihak Jokowi, kalau Roy itu bohong, kok kalian tidak bisa memenjarakan Roy dan teman-temannya yang segelintir itu? Dan sekarang hampir kekuatan kalian di mata masyarakat kok tambah rancu, pembohong. Inilah beda Pak Jokowi dengan kalian. Inilah beda gerombolan-gerombolan kalian dengan kami-kami ini. Kami itu nggak banyak berkoar-koar dan menyerang orang, apalagi menjatuhkan, memfitnah orang. Menang pun kita juga nggak berkoar-koar. 3 pasukan kalian sudah runtuh, sudah jatuh, kok masih bilang menang. Ini sudah P21, udah P21. Nggak lama lagi nanti dimasuk sidang. Kok kalian ngomongnya katanya rancu? Apa yang rancu? Apa yang kalah? Apa yang tidak bisa dilakukan untuk memenjarakan Roy Suryo atas tingkah lakunya? Bisa. Tenang. Ini lo Gri yang bikin orang lain kesel katanya. Oke, wih panjang banget. Itu tadi komentar dari para haters. Tapi apapun saya sangat menghargai dan terima kasih kepada haters yang sudah mampir ke channel saya. Apalagi sudah meninggalkan komentar dan sekarang saya tanggapi. Tanggapi pun tetap dengan ceria, bersahabat, dan tidak menyerang balik. Teman-teman yang followers, terima kasih ya dukungannya. Overall saya nggak mungkin bacain satu-satu. Yang jelas dukungan kalian luar biasa. You are the best. Agri Fanani, kita dengarkan jingle terbaru YouTuber Nusantara. Check it out. Katanya kita Cebokers. Salah bro, kita bukan itu. Kita ini suara yang gak bisa dibungkam. Cebokers, Cebokers. Cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers, Cebokers. Cara epik bongkar kebohongan Roy Suryo. Bongkar kebohongan Roy Suryo. Cebokers.
saya